Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tabulasi data, di mana variabel audit delay itu sebagai variabel dependennya atau Y yang dipengaruhi oleh profitabilitas, reputasi audit, dan opini audit. Itu adalah variabel independen atau variabel X. Sedangkan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini atau dalam video ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahunnya adalah 2019 sampai 2021. Oh ya teman-teman, apabila teman-teman kesulitan dalam input tabulasi data, teman-teman bisa mengikuti bimbingan online. Teman-teman tinggal hubungi di Instagram milik saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bagaimana cara mencari tabulasi data masing-masing variabel penelitian. Di sini sudah seperti biasa untuk perusahaan manufaktur tahun 2021, ini adalah populasinya, di mana di sini itu populasinya 216. Teman-teman pasti pernah melihat video saya ke belakang, itu ada kisaran 219, itu ternyata ada yang double setelah saya cek. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah saya hitung ulang, itu sebanyak 216 perusahaan. Oke, kriteria yang ketiga, kriteria dalam penelitian ini ada 3. Di sini saya cuma menggunakan perusahaan yang secara berturut-turut, perusahaan yang melaporkan laporan keuangan, dan perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Jadi nanti hanya ada 3 kriteria. Nah, kenapa seperti biasa untuk kriteria mendapatkan laba tidak saya gunakan dalam penelitian ini? Karena dalam penelitian ini ada variabel opini audit. Jadi kalau opini audit itu cenderung saya masukkan semua, baik perusahaan mendapatkan laba atau perusahaan yang mengalami rugi. Kalau saya masukkan perusahaan mendapatkan laba, nanti cenderung opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, setelah kriteria 3 kriteria ini, saya peroleh sampelnya sebanyak 128 perusahaan dengan periode 3 tahun, jadi total N-nya adalah 384. Jadi nanti 384 ini adalah total observasi datanya. Nah, ini setelah hasil seleksi dilalui melalui seleksi 1. Di sini ada seleksi satunya, yakni yang di atas itu adalah perusahaan yang terdaftar dari 2019 sampai 2021. Yang di bawah ini adalah perusahaan yang tidak terdaftarnya. Nah, untuk seleksi yang kedua itu adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan atau melaporkan. Yang di bawah berarti perusahaan yang tidak melaporkan. Jadi yang di bawah ini adalah tidak masuk dalam kriteria. Jadi nanti dia tidak masuk dalam sampelnya. Nah, untuk yang kriteria yang ketiga, saya menggunakan perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini perusahaan menggunakan, yang di bawah ini adalah dengan warna kuning ini adalah perusahaan yang menggunakan dolar. Nah, selanjutnya berarti kalau kita sudah dapat sampelnya sebanyak 128, teman-teman langsung lanjut ke tabulasi datanya. Tabulasi data ini. Oke, di sini sudah ada 128 perusahaan. Jadi 128 perusahaan dengan variabelnya adalah audit delay, profitabilitas atau ROA, terus reputasi audit atau ukuran KAP-nya, dan di sini adalah
ada opini audit. Ya, di sini ada opini audit diukur dengan menggunakan dummy, di mana 1 itu adalah yang menyatakan wajar tanpa pengecualian, dan selain 1 berarti opininya adalah selain wajar tanpa pengecualian. Jadi di sini misalkan di sini ada nih wajar dengan pengecualian, berarti kita kasih nilai 0. Nah, ini kalau untuk variabel reputasi audit juga menggunakan dummy variabel, di mana ada nilai 0 dan 1. Nah, 1 itu adalah perusahaan yang diaudit dengan yang dalam kategori The Big Four. The Big Four itu ada PwC, Deloitte, KPMG, dan Ernst Young. Jadi kalau perusahaan diaudit dengan 4 afiliasi itu, KAP itu, jadi nanti dikasih nilai 1, dan begitu pula sebaliknya kalau tidak di audit dengan 4 KAP yang afiliasi dengan PwC atau PwC terus berarti dikasih nilai 0. PwC, Ernst Young, KPMG, dan Deloitte. Jadi nanti dikasih nilai 0. Nah, untuk audit delay-nya ini di sini sudah diukur audit delay. Jadi nanti tanggal publikasinya tanggal berapa, nanti dikurangin per ini, misalkan ini saya carikan ini tanggal publikasinya. Jadi cara mengukur audit delay-nya nanti ini. Misalkan INTP, saya akan mencari laporan keuangan INTP terlebih dahulu untuk tahun 2021. Saya kasih contoh untuk INTP-nya. INTP 2021. Nah, di sini INTP itu melaporkan laporan keuangannya pada tanggal 23 Maret. 23 Maret di sini tanggal 23 Maret 2022. Oke, ini melaporkannya. Nah, nanti untuk mencari audit delay-nya berarti tahun 2021 berarti 31 Desember 2021. Jadi tanggal publikasi dikurangi dengan tanggal ini 31 Desember 2021. Nah, nanti ketemunya 82 hari. Jadi nanti untuk mencari audit delay-nya berarti tanggal publikasi dikurangi dengan tanggal akhir tutup bukunya. Jadi akhir tutup buku itu 31 Desember tahunnya 2021, sedangkan tanggal publikasinya adalah 23 Maret tahunnya 2022. Jadi nanti dikurangin hasilnya 82 hari. Jadi rentang waktunya selama 82 hari dia melaporkan laporan keuangan. Nah, untuk mencari profitabilitas, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Laba setelah pajak dibagi dengan total aset, nanti ketemunya adalah return on asset. Nah, return on asset itu diperoleh dari laba setelah pajaknya, teman-teman bisa mencari bagian ini. Nah, ini 1788496 dalam jutaan rupiah, berarti nanti tinggal nambah 06. Oke, di sini sudah kelihatan 1788496 nolnya ada 6. Dibagi dengan total aset. Total asetnya teman-teman bisa lihat di bagian ini. Jumlah asetnya 26136.114. Coba dilihat 26136.114, nolnya ada 6. Nah, nanti untuk ROA-nya tinggal dibagi aja. Laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, untuk ukuran perusahaan, ukuran KAP atau reputasi auditor itu diukur dengan dummy. Teman-teman bisa lihat di bagian ini. Nah, perusahaan ini diaudit oleh ya ini PwC. PwC itu kantor akuntan pabriknya ada Tanudireja, dia masuk dengan afiliasi PwC. Jadi kalau PwC berarti nanti dikasih nilai 1. Selain PwC
terus Ernst Young, KPMG, dan Deloitte nanti dikasih nilai 0. Nah, untuk tahun 2000, untuk tahun opininya, nah ini wajar tanpa pengecualian. Teman-teman bisa baca kalau opini bagian di sini nih. Opininya itu apa? Jadi di sini adalah wajar tanpa pengecualian, berarti nilainya adalah 1. Nah, demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara mencari tabulasi data masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu audit delay. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa semangat untuk menjalankan skripsinya dengan mudah dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.